Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-'azzah wa al-asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimahumullah. Yang mulia guru kita bersama Ustaz Kiai Haji Imran Sya'rani, juga Ketua DKM Masjid Al-Muqarrabin Kiai Haji Abu Bakar, para sesepuh yang lain, Ustaz Nur Salim, dan siapapun yang terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah limpah gandakan rezeki dan pahala kita. Allah ampuni dosa kita, Allah jadikan kita orang yang baik, jadikan orang yang setiap langkahnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang insya Allah tidak ingin berpisah dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapannya. Hadirin, sebelum saya mulai dan apa yang seharusnya disampaikan pada acara Isra dan Mi'raj, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita orang-orang yang mudah menerima kebenaran. Itu wajib disyukuri, ya. Karena tidak semua orang bisa merasakan enak di majelis ilmu. Tidak semua orang, ya. Tidak semua orang merasakan nikmat duduk di majelis ilmu, apalagi di masjid. Padahal rasanya kan enak luar biasa ini, ketemu saudara. Ya, kita ini semua bersaudara, dan persaudaraan itu sampai ke akhirat. Ya, itu yang wajib kita tanamkan zaman sekarang ini. Banyaknya fitnah, ya, ada hal-hal yang tidak penting kita jadikan bahan untuk berselisih. Padahal kita ini semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Sayyidina Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka terhadap hari-harinya Allah. Apa hari-harinya Allah itu? Hari-hari yang ada peristiwa penting di situ. Apa saja yang bisa kita ingatkan? Misal, di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Ada peristiwa penting, ada peristiwa yang kejadiannya hanya beberapa saat, tapi dibahas oleh para ulama tidak habis-habisnya. Buku ditulis sebegitu banyaknya tentang Isra dan Mi'raj. Hampir setiap tahun ada buku baru, setiap tahun ada kitab baru ditulis oleh para ulama, dari para ulama yang terdahulu sampai sekarang. Ayyamillah, hari-harinya Allah, salah satunya adalah Isra dan Mi'raj. Nanti masuk bulan Ramadan ada nuzulul Quran, itu ayyamillah, ada peristiwa penting di situ. Ini diperintahkan untuk diingatkan. Ini ada peristiwa yang penting. Nanti ada nisfu Sya'ban, nanti ada Idul Fitri, dan seterusnya. Itu namanya ayyamillah. Maulid Nabi, ayyamillah, ada peristiwa penting yang mengaitkan kita kepada Allah, juga kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, dinukil oleh Al-Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu,
semua mukjizat yang ada pada anbiya ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Isra dan Mi'raj itu justru kita akan menceritakan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu kewajiban bagi setiap orang Islam untuk mengingatkan kepada umatnya, Nabi ini tidak sama dengan manusia biasa. Rasulullah SAW segalanya tidak sama untuk dimuliakan. Al-Imam Syafi'i mengatakan semua yang ada pada anbiya ada pada Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya nabi-nabi yang terdahulu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam pernah membangkitkan atau membangunkan atau menghidupkan orang yang mati. Orang mati dihidupkan oleh Nabi Isa, begitu kan dalam ceritanya, dibangkitkan, dihidupkan lagi. Nabi Muhammad SAW bukan membangunkan orang mati, tetapi pelepah kurma atau batang kayu kurma yang sudah mati merintih rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia pernah mati, pernah hidup, dia dibangkitkan lagi, wajar. Ini tapi dikatakan di sini adalah batang pohon kurma yang dipakai pijakan oleh Nabi. Dulu Rasulullah SAW kalau berkhutbah naik di tempat yang tinggi, duduk di tempat yang tinggi untuk agar bisa dilihat oleh para hadirin. Nabi Muhammad berdiri di pohon kurma, di potongan pohon kurma. Kemudian orang Ansor datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku bikinkan mimbar yang lebih baik, mimbar. Diterimalah mimbar itu tadi. Nabi Muhammad SAW menggunakan mimbar tadi untuk menyampaikan mauidhahnya, khutbahnya. Tiba-tiba terdengar di masjid ya suara rintihan, ya, orang menangis. Setelah dicari, di situ ada tadi batang pohon kurma yang ditinggalkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Rindu, maka Rasulullah SAW turun, dalam riwayat memeluk tadi, menawarkan ya kepada pohon tadi, batang pohon tadi, untuk dibawa nanti ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hasil bersama Nabi Muhammad SAW. Batang kurma rindu, tidak mau berpisah. Nah, kita ini umatnya, kita ini manusia, ya. Kita akan senang kalau disebut nama Rasulullah. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Idul Fitri karena Nabi Muhammad. Idul Adha karena Nabi Muhammad. Maka tidak ada alasan umat Islam untuk melupakan Sayyidina Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam, apa mukjizatnya? Yang sering kita dengar Nabi Musa. Nabi Musa yang paling hebat, apa kejadian apa itu? Nabi Musa membelah laut, ya, laut dibelah. Apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Rasulullah tidak membelah laut, tapi Nabi Muhammad membelah rembulan. Bulan dibelah menjadi dua, sampai orang-orang di Mekah mengatakan sihir, ini adalah sihir. Dan dilihat oleh orang-orang yang lain, sampai ditunggu para musafir yang pergi jauh dari kota Mekah. Setelah beberapa hari diingatkan, ketika malam, beberapa malam yang lalu, apakah kamu melihat bulan tadi terbelah menjadi dua? Iya, mereka menyaksikan terbelahnya air di dunia. Ya, hebat, luar biasa, ini mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mukjizat Rasulullah SAW lebih besar karena alamnya beda.
planetnya beda. Itu yang dibelah oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i meneruskan, Nabi Musa alaihi salam memukul batu sehingga terpancarkan 12 sumber mata air. Dipukul dan keluar air. Apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasulullah SAW mengeluarkan air dari batu? Tidak. Tapi Rasulullah SAW keluar air yang bisa diminum, yang diminum oleh sahabat, ribuan sahabat meminumnya. Dari mana? Dari celah-celah jari Nabi Muhammad SAW. Al-ma'u fadha zulalan min asabihi arwal juyush wa jawful jayshi yaltahibu. Waktu itu para mujahidin, para sahabat Nabi Muhammad SAW kehausan, kehilangan, tidak ada air sama sekali. Tiba-tiba Rasulullah SAW keluar daripada celah-celah jari Nabi Muhammad SAW air yang itu diminum oleh para sahabat Rasulullah SAW. Keluarnya air dari batu wajar. Lihat kalau ada orang mencari batu, mencari air itu bersumber, kadang-kadang ketemu batu. Setelah batu ini pecah itu keluar airnya. Ya, tapi kalau dari air, dari antara darah dan tulang keluar air itu mukjizat yang luar biasa. Itu yang ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Imam Syafi'i mengatakan Nabi Sulaiman menundukkan angin, begitu kan? Angin itu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Disuruh ke sana, disuruh pergi ke mana? Tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan menundukkan angin, tapi Rasulullah bisa pergi ke mana? Ke Baitul Maqdis, kemudian kepada Sidratul Muntaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, kadang-kadang umat Islam kalau mendengar ada kemuliaan Nabi itu bukannya kagum tapi takut. Nah, ini ada. Ini salah ngaji. Saya kalau sebut-sebut Nabi Muhammad mulia-mulia, kelebihannya, takut saya mengkultuskan. Salah itu. Ya, ini para sahabat, para tabi'in, Al-Imam Syafi'i menulis kitab-kitab ini supaya orang kenal Nabi Muhammad itu tidak sama dengan manusia biasa sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW mencapai pada satu makom di mana Nabi Malaikat Jibril tidak bisa sampai di situ. Stop. Enggak bisa maju lagi. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Peristiwa besar Isra Mi'raj. Apa itu? Peristiwa yang luar biasa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaupun nanti ada khilaf para ulama apakah Isra itu dengan ruh dan jasadnya, para ulama, jumhurul ulama sepakat antara ruh dan jasad. Ya, bukan mimpi. Kalau ada orang mimpi biasa-biasa aja, nggak ada yang heran. Ya. Tapi Rasulullah SAW ketika selesai Isra dan Mi'raj, Rasulullah menceritakan, diperintahkan oleh Allah, ceritakan ini. Ya. Ceritakan kepada orang-orang. Subhanallah, peristiwa yang penting itu, yang luar biasa itu, Allah perintahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW untuk menceritakan. Nggak ada yang aneh.
Orang mau pakai akal. Akal siapa yang pertama itu? Yang mengandalkan akal untuk mengatakan bahwa ini peristiwa bohong. Siapa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal yang pertama ketemu. Ya. Dari mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian udah kembali lagi. Bahkan dalam Maulid Jiba itu disebutkan Rasulullah sudah kembali qabla an yabrudal farsh. Sebelum tempat tidurnya dingin. Biasa orang kalau duduk lama atau tidur, yang jago-jago tidur biasanya bukan sampai hangat, panas Pak. Ya. Sampai keluar asap itu. Ya, yang jago tidur. Nah, makanya orang suruh tidur berpindah-pindah ya. Di Al-Quran disebutkan wa nuqallibuhum datal yamin wa datal shimal. Ashabul Kahfi itu tidurnya berapa tahun? Berapa? 300 lebih ya? 300 tahun tidur. Tapi sama Allah dibolak-balikan dia. Tidur. Wa nuqallibuhum datal yamin wa datal shimal. Balik kanan. Karena kalau dalam posisi yang tetap begini 300 tahun, itu dimakan. Ya, dimakan semut, dimakan serangga nanti. Itu Allah Subhanahu wa taala dibolak-balik begini ya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan dari orang yang tidur Ashabul Kahfi. Ya. Kita kalau banyak tidur jangan bilang seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 300 tahun, kita ini banyak tidur. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau kita itu tidur kita itu sehari 8 jam. 8 jam. Berarti kalau umur 60 tahun itu 20 tahun buat tidur. Hebat ya? Luar biasa. Kalau 8 jam berarti 20 tahun buat tidur. Sisanya wallahu a'lam, TV ya, apalagi dan lain-lain yang bermanfaat. Saya kembali lagi pada peristiwa ini. Peristiwa yang luar biasa. Allah tapi mengatakan subhanalladzi asra. Jadi bukan berjalan Rasulullah, bukan saro, tapi asra. Asra diperjalankan. Allah yang memperjalankan. Peristiwa penting ini tadi. Bi abdihi, abad itu dikatakan oleh para ulama, al-abad itu jasad dan ruh. Orang baru disebut katakan abad itu kalau jasad dan ruhnya. Ya, berarti tidak ada masalah di situ. Enggak perlu diperdebatkan itu hanya jasadnya, itu hanya ruhnya. Tapi kalau kita lihat dari penulis-penulis orang-orang orientalis, dia akan senang segala sesuatu yang kira-kira meremehkan, ya, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diharapkan. Ya, jadi katakan enggak, itu cuma ruhnya saja, itu cuma mimpi. Enggak, kita umat Islam meyakini jasad dan ruhnya. Kemudian mulai orang berpikir masuk akal nggak ini? Nah, kita bicara masalah akal dulu. Ya, kan sekarang ini banyak orang begitu. Ini masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Banyak hal-hal sekarang ini, khususnya anak muda-muda harus banyak mengaji, ya, supaya tidak mengandalkan akal saja. Ya. Karena seperti kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seperti mata ini ada batasnya, kita bisa melihat akurat berapa meter. Kita ini bisa melihat berapa meter kita bisa lihat akurat wajah orang. Berapa? Beda-beda kan? Itu beda-beda. Ada orang dari jauh tahuan, oh itu fulan. Ada yang sudah sampai dekat baru dia tahu aromanya, oh baunya ini fulan. Ya. Beda-beda. Beda-beda. Ya. Ada orang pakai alat. Ya. Kalau secara mata biasa beda-beda. Kalau Imam Syafi'i, sebagaimana keterbatasan cara pandang manusia dengan matanya, begitu juga dengan akal. Jadi akal itu nggak bisa dijadikan panutan segala-galanya. Yang bisa masuk akal, kemudian saya terima. Yang tidak bisa masuk akal, tidak saya terima. Padahal akal kita itu ada kelas-kelasnya juga. Ya, kalau kita tanya kepada orang-orang orientalis atau orang-orang barat atau orang-orang ateis, orang sholat subuh itu
Dia berat, nggak mau. Ya, buat apa? Repot-repot pagi-pagi, lagi enak-enak tidur bangun. Ya, tapi yang menjadikan kita tetap bangun karena apa? Karena iman. Kalau pakai akal nggak ada orang sholat subuh. Ya, makanya semakin banyak orang pintar, semakin jarang orang sholat subuh. Yang merasa pintar, bukan pintar. Ya, yang merasa dia hebat dengan akalnya, nggak perlu. Ya, jilbab pakai akal. Nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai kerudung. Ngapain pakai kerudung? Yang penting hatinya. Akal-akalan. Siapa yang pakai akal-akalan pertama ini? Abu Jahal. Abu Jahal, tahu Jahal? Jahal artinya bodoh. Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Ya. Ini bapaknya abu-abu semua ini. Ya. Abu Jahal. Ya. Dia dapat kesempatan mendengarkan cerita Rasulullah duduk, kemudian datanglah Abu Jahal, ditanya, "Wahai Muhammad, sedang apa kamu di sini? Apa yang kamu pikirkan?" Rasulullah cerita, ada orang datang pertama, itu yang dijawab. Tadi malam aku pergi, ya, diisrakan oleh Allah SWT ke Baitul Maqdis. Ini si provokator jahat ini senang dia dapat berita ini. Wah, ini makanan bagus ini, ya. Kirim ke media online semua. Ya. Yang suka fitnah-fitnah ulama ini banyak kan? Kesempatan nih sekarang bikin berita yang ramai diberitakan. Supaya ini berita hebat. Karena nggak masuk akal, dia senang begitu. Sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan akalnya, ini bisa dipakai untuk memukul agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia senang. Benar? Yang kamu katakan itu benar? Iya. Kata Abu Jahal, aku kumpulkan orang-orang. Masya Allah, ada panitia gratis. Hah? Ada panitia gratis ini. Ya. Kata Abu Jahal, iya. Biasanya kan kalau kita mau bikin Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kan ngumpulin anak muda-muda, Masya Allah itu pahalanya, dai juga, ya dakwah juga, ya. Tapi ini gratisan. Abu Jahal ketua panitianya, ya. Abu Jahal ketua panitianya mengumpulkan, tapi niatnya gak bagus. Supaya apa? Dia akan mengatakan pasti nanti gak beriman orang-orang. Kesempatan paling dari semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini satu-satunya alat atau satu-satunya peristiwa yang bisa ditolak. Begitu, itu harapannya. Ya. Makanya orang Islam kalau disuruh kumpul-kumpul majelis, tanya dulu panitianya siapa. Itu pelajaran. Ya. Ini kan sudah hampir 2024. Nanti banyak majelis-majelis itu. Panitianya siapa? Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Jahal? Begitu. Kalau di dalamnya ada maksiat, acaranya maulid, acaranya doa bersama, maksiat, joget, laki perempuan. Mau hadir? Mau hadir kita di situ? Hah? Hati-hati. Jadi ini cuma at-tarikh yu'idu nafsah. Tarikh itu mengulang sejarahnya lagi. Ya. Jadi peristiwa ini diambil kepanitiaan oleh Abu Jahal, dikumpulkan semua. Ayo, ada berita, kumpul, ayo cerita. Ya, bertemulah Abu Jahal tadi dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mereka kumpulkan semua, Rasulullah ceritakan setelah itu baru dia cari Abu Bakar. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Yang pakai imannya percaya. Yang terkena provokasi sang provokator ini, mulai dia bingung. Ada yang murtad memang dalam peristiwa ini, nanti ada yang murtad sebagian. Walaupun nanti kembali lagi, tapi ada murtad, kaget. Gimana ini? Karena lihat reaksi yang luar biasa ini, kemudian Abu Jahal cari orang yang paling dekat dengan Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
radhiyallahu taala anhu. Datang Sayyidina Abu Bakar, ditanya, "Kamu sudah dengar wahai Abu Bakar tentang temanmu itu? Apa yang terjadi padanya?" Apa yang terjadi? Dia mengatakan dia pergi, Muhammad pergi ke Baitul Maqdis. Di mana itu? Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah jaga Baitul Maqdis. Ya, mudah-mudahan Allah hilangkan orang-orang Yahudi dari situ. Ya, dan tidak ada sedikit pun di hati kita kecintaan atau mendukung segala jenis ya agresi orang-orang Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Ada peristiwa, tapi pagi sudah nyampe lagi. Tadi malam pergi, sekarang udah nyampe. Ada itu perjalanan biasanya sebulan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aqalahu dzalik. Apakah itu keluar dari benar dari Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah benar menceritakan bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis dan kembali? Iya itu. Dengan penuh harapan ini si Abu Jahal tadi, dengan penuh harapan nanti bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak percaya. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku beriman kepadanya. Aku percaya kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu pun aku percaya. Dia tumbang tadi ya, media Abu Jahal tadi tumbang. Ya, jadi orang provokasi itu akan tumbang dengan iman. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu begini dan begitu, amantu billah, saya percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang bisa mengalahkan, bukan pakai akal. Kalau pakai akal-akalan, pakai berdebat sebagainya, ya, tidak akan selesai, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi Abu Bakar hanya mengatakan amantu billah, percaya yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Beliau mendapat julukan As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari peristiwa ini Rasulullah SAW banyak hikmah ya bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi yang jelas Rasulullah SAW membawa sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Memang akal tidak bisa menjadi penentu kebenaran, nggak bisa. Akal hanya menguatkan kebenaran tadi. Karena sering dikatakan seperti cara pandang kita terbatas, begitu juga akal kita. Anak kecil yang kelas SD sampai SMA, kalau kita kasih duit, pasti uang sakunya beda. Yang sudah SMA pasti akan lebih besar daripada yang SD. Menurut si anak SD tadi, begitu dia lihat kakaknya mendapatkan uang saku 20.000 dan dia 5.000, menurut anak tadi adil nggak? Menurut anak tadi nggak adil. Enak. Dia 20.000 kakak saya, ya, saya cuma 5.000. Itu akal manusia, sama-sama manusia aja kita nggak bisa kita mencernanya. Bagaimana dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya akal bukan kita buang akal, tidak. Tapi akal sebagai penguat agar kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa, yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam Isra dan Mi'raj yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebelum sampai ke Sidratul Muntaha dipertemukan dengan para anbiya, ruhnya para anbiya. Salat itu kan dalam hadis sahih, itu hadisnya. Melihat Nabi Musa salat, Nabi Ibrahim di dalam kuburnya, ya,
supaya kita mengerti. Ada orang mengatakan nggak ada kubur itu ya nggak ada apa-apanya, kuburan nggak ada apa-apa ya. Kuburan kita nggak ada apa-apa, kuburan kucing nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau kuburan Nabi itu ada apa-apanya, nggak boleh bilang gitu ya. Kalau kita bilang kubur nggak ada apa-apa, ada apa-apa. Kalau orang soleh ada, ya. Dimuliakan oleh karenanya Nabi ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal minta dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, ya juga meninggal meminta untuk dikuburkan di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Persia, ya, dari Persia, ditusuk, ditikam, kemudian bersimbah darah. Nabi kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, pergi kamu ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mintakan izin agar aku dapat dikuburkan, dikebumikan di samping Nabi Muhammad SAW. Dimintakan begitu. Kemudian dia datang, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, mendatangi Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian mengatakan, wahai Ummul Mukminin, jangan katakan aku Amirul Mukminin, tapi katakanlah Umar, karena sudah nggak berdaya lagi. Lihat gitu ya. Ini sekarang khalifah, pagi sholat mau jadi imam, masih khalifah karena dia ditikam. Beliau merasakan sudah hampir datang ajalnya, sudah disebut, ya, jangan lagi disebut khalifah lagi, karena dia merasa sudah dekat ajal. Alhasil ringkas cerita, hadis ini juga sangat populer. Ya. Kemudian Sayyidina Aisyah ringkas cerita memberikan izin kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar agar ayahnya bisa dikuburkan, dikebumikan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah mengabarkan kepada Umar bin Khattab, pada Khalifah Umar, wahai ayahku, permintaanmu diterima. Apa kata Rasulullah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini adalah harapan yang terbesar selama hidupku. Ini harapanku yang sangat besar sehingga aku bisa dikuburkan di samping baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akidahnya para sahabat, itu akidahnya murid-murid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburnya mulia, tempat tinggalnya mulia, apanya pun mulia yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj, ada beberapa peristiwa penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa hal, ya. Di antaranya Rasulullah melihat ada seorang dipertontonkan dia, sesuatu yang gaib itu dipertontonkan kepada Nabi Muhammad SAW. Linuriyahu min ayatina, Allah tunjukkan. Apa yang pertama? Ada seorang yang memukul kepalanya dengan batu, ya, dipukul-pukul sampai hancur kepalanya. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mereka ini adalah orang yang berat, yatathaqaluna an shalah, yang berat untuk sholat. Banyak ya? Orang Islam banyak nggak? Keluarga kita ada nggak? Nggak ada, insya Allah. Sholat semua, ya. Ingatkan, ya, ingatkan. Jadi kalau dalam majelis yang baik seperti ini harus ada oleh-oleh satu. Ini gambaran orang nanti diadab oleh Allah, dipukul kepalanya. Coba bayangkan, kita mau bangunin anak aja takut, ya, takut. Tadi malam kasihan baru begadang, sholat subuh dibiarin dia biarin nggak sholat. Coba bayangkan. Abu ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dia datang seorang ibu mengatakan kepada beliau, wahai Sayyid Abu Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki, ya. Beliau waktu itu ditanya, bagaimana caranya supaya anakku ini bisa bangun subuh?
Biasanya anak-anak itu susah bangunnya ya. Bukan anak-anak, yang pernah jadi anak-anak juga susah kan? Ya, bapak-bapak juga banyak yang susah bangunnya. Kata beliau, bangunin. Gimana caranya? Bangunin terus. Kemudian dia bertanya begini, kalau di kamar anakmu tadi terjadi kebakaran, apa yang kamu lakukan? Itu. Kalau di kamar anak kita ada kebakaran, diapain kira-kira? Anak tadi, disiram, ya, siram, ditarik, kasih kecap, ya, apa kayak yang penting anak itu bangun supaya dia bangun, supaya terselamatkan dari api. Nah, begitu juga kita. Allah SWT mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Habib Zain guru kami mengatakan arti daripada ayat itu, "Qu anfusakum wa ahlikum naro," artinya ishabuhum ilal jannah wa illa sawfa yashabunakum ilan nar. Tarik mereka ke dalam surga. Kalau tidak, maka merekalah yang akan menarik kita ke dalam neraka. Jadi pilihannya cuma itu aja. Anak itu kita tarik, kita paksa. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum li'ashrin. Nabi Muhammad SAW perintahkan anak untuk sholat ketika berusia berapa? 7 tahun. 7 tahun mulai, ayo sholat, ayo sholat. Bukan sudah SMA sudah pakai jenggot baru ayo sholat, susah. Nanti banyak bohongnya. Rasulullah SAW mengajarkan berapa? Seperti puasa juga 7 tahun. 10 tahun nggak sholat, wadribuhum, pukul li'ashrin ketika berumur 10 tahun. Pukulnya bagaimana? Oh, ini mengajarkan kekerasan. Begitu biasanya. Nanti ada lagi ya, orang yang nggak percaya akhirat itu, oh, itu kekerasan, ya, nggak boleh, Islam itu tidak keras. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi pukulannya yang tidak melukai, cukup begini aja. Anak kecil diingatkan, kita pukul dengan ujung ini, dia akan ingat, oh saya nggak sholat dipukul oleh orang tua saya, kan begitu. Kalau nggak sholat kita peluk-peluk, kita cium-cium, anaknya bilang saya nggak sholat malah dicium-cium. Hah? Maka ikut Nabi Muhammad SAW. Wadribun bi ashrin. Ishabum, tarik mereka ke surga. Kalau nggak mau masuk, ya, mereka yang akan menarik kita ke dalam neraka. Maksudnya bagaimana itu? Apa bisa anak menarik orang tua ke dalam neraka? Bisa. Banyak dalam hadis disebutkan. Ketika seseorang mau masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam surga sudah dihisab, amalnya bagus, sholatnya bagus, masya Allah. Bukan cuma 5 waktu di masjid, 7 waktu, lebih 2. Ya, so masjid rajin luar biasa, tapi anaknya sama sekali tidak pernah diajak untuk waktu dia masuk ke dalam surga, ada suara yang mengatakan, wahai malaikat, stop, itu orang dolim itu, ya, itu orang dolim, stop orang dolim tadi, jangan kau masukkan dalam surga. Siapa yang dilihat oleh orang tadi? Siapa yang berteriak kepada orang, mengatakan bahwa dirinya orang dolim? Adalah anaknya, istrinya, keluarganya, karena membiarkan dia tanpa diajarkan sholat. Jadi kita biasakan. Sekarang umat Islam nggak sholat itu kan biasa-biasa aja, ya. Orang Islam nggak sholat, ini kayak biasa-biasa aja. Ada peristiwa gempa atau banjir atau apa, masya Allah beritanya luar biasa. Memang kita nggak berharap gempa itu, yang mudah-mudahan Allah selamatkan negeri dan negeri, semua negeri Islam, ya. Tapi orang dalam keadaan kena musibah, mati, selesai, nanti urusan di akhirat itu. Kalau dia baik ya alhamdulillah. Yang bahaya itu nggak ada gempa, nggak ada banjir, tapi nggak sholat. Itu bahaya. Nggak banjir, nggak ada gempa, tapi nggak sholat. Giliran mati, dibawa ke masjid, panggil ustaz. Resiko Ustaz Imran, ya.
panggil ustaz, nggak pernah sholat. Isyhadu annahu min ahlil khair. Saksikan bahwa almarhum orang baik. Nggak pernah sholat kok baik. Hah? Kita dipaksa untuk mengatakan isyhadu annahu min ahlil khair. Nah, ini kan terjadi. Maka kita niatkan pada malam hari ini yang belum sholat kita ajak sholat. Sholat ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ya. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Yang mendirikan sholat dia telah mendirikan agamanya. Yang mendirikan sholat berarti dia telah menghancurkan pondasi agamanya, habis. Orang enggak sholat itu. Tapi karena biasa kita menganggap biasa-biasa saja. Anak kita biasa-biasa saja. Orang yang tidak sholat, tarikus sholat, kalau berteduh di bawah pohon-pohon melaknatnya. Kalau dia minum air melaknatnya. Kalau dia ada dalam rumah-rumah yang menjadi sial. Ya. Jadi kita kalau sudah sholat semua, datang tamu nggak sholat, usir. Muslim ya. Ayo Pak sholat. Maaf saya nggak sholat. Loh, Bapak ini pakai jenggot memang haid Pak. Ya. Lagi berhalangan gimana? Ya. Muslim. Kalau nggak sholat, nggak boleh kita biarin dalam rumah kita, kecuali dia non muslim lain lagi. Kalau dalam muslim, ya begitu diajarkan oleh para ulama. Kemudian setelah sholat ada beberapa peristiwa lagi. Ada seorang yang melihat ada daging. Dia punya di sampingnya daging yang bersih, bagus, yang layak dimakan, tapi dia tinggalkan dan dia makan daging yang busuk, yang mentah, yang busuk, yang dimakan. Rasulullah SAW bertanya, ini siapa? Ini apa wahai Jibril? Ini adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri yang halal, tapi dia cari lagi di tempat-tempat yang haram, di tempat-tempat pelacuran. Orang-orang yang berzina itu gambaran yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang melakukan hal seperti perzinahan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Orang yang melakukan perzinahan itu dianggap hal yang biasa. Ya, laki-laki belum juga menikah, belum juga diakad, sudah jalan bersama, keluar kota bersama, tidur bersama. Na'udzubillah. Keluar anak pertamanya dari yang haram. Karena tadi jauh daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Banyak istrinya bagus, istrinya bersih, suci di rumah, dia cari tempat yang kotor. Ya, cari mencong lagi. Kotor, menjijikkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya ketemu malam aja dia pakai cat, ya, ketemu siang sama mukanya lagi, ya. Na'udzubillah, nasallallahu alafiyah. Ya. Kemudian juga terjadi yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seorang yang memotong-motong lidahnya dan mulutnya sendiri. Siapa ini? Ditanya, wahai Jibril, siapa ini? Kemudian Jibril mengatakan khutabaul fitnah. Apa khutabaul fitnah? Dai-dai yang fitnah. Dai-dai bukan yang mengajarkan yang baik, tapi mengajarkan yang tidak baik. Ya, ceramahnya mengajak orang untuk saling membenci. Ceramahnya justru berbicara hal-hal yang kotor. Ceramahnya menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Ceramahnya untuk suudzon kepada orang Islam. Itu dai-dai yang seperti itu tadi. Nanti akan dipotong-potong lidahnya dan mulutnya. Itu yang disebutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yang dilihat juga banyak yang dilihat oleh Rasulullah SAW, tapi yang sedikit yang saya sampaikan ini yang terakhir adalah siksa bagi orang-orang yang memakan riba, yang perutnya menjadi besar, ya, tiap kali dia jalan dia terjatuh, tiap kali dia jalan terjatuh,
itu dikatakan adalah orang-orang yang memakan riba. Riba yang sudah kita ketahui dosanya. Apa riba itu? Riba itu ada banyak macam. Yang paling populer di antara kita adalah meminjam uang 1 juta kembali 1.100.000. Kalau terlambat jadi 1.200.000, terlambat lagi menjadi 1 juta dan seterusnya. Itu di mana adanya? Namanya apa aja? Ya, boleh koperasi. Kalau sistemnya seperti itu namanya riba. Pegadaian riba. Ya, pinjam di pegadaian. Yang sering saya sampaikan, nggak akan bosan-bosan saya sampaikan ini ya. Karena ini banyak dianggap orang biasa-biasa saja. Riba, pinjam uang 1 juta, ambil lagi, membayarnya berapa? Jadi 1.500.000. Ada yang lebih canggih lagi namanya pinjol sekarang. Ya, nggak pakai antri, nggak pakai apa-apa. Kita langsung dikirimin duit, begitu ya? Oh, pura-pura lugu ya. Hah? Ini kan terjadi begitu. Riba itu, ya. Riba, pegadaian itu riba, pinjam uang dengan bunga itu hukumnya riba dan nggak main-main. Allah tidak pernah menyatakan perang dalam semua dosa kecuali 2 hal. Allah nyatakan perang untuk 2 hal. Apa itu? Riba dan orang yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang memusuhi para ulama yang soleh, yang baik yang dimusuhi, itu dinyatakan perang oleh Allah. Juga riba. Riba ini penyakit masyarakat yang luar biasa dosanya. Kata Rasulullah SAW, riba itu ada 70 sekian tingkatan. Adnahu minimal. Pemakan riba dosanya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Banyak hal seperti ini. Jadi riba yang boleh bagaimana? Atau pegadaian yang boleh itu bagaimana? Pinjam 1 juta, bayar 500. Itu yang boleh. Ya, kita cari nanti ya. Jadi kalau 1 juta bayar dengan bunga, riba. Kalaupun dikatakan, oh ini nanti kalau kita bayar sebelum 30 hari tanpa bunga, tapi kalau meleset kena bunga, riba. Semua yang ada syarat di situ ada kelebihan itu namanya riba. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita semua dari dosa-dosa ini tadi. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberikan rasa cinta kita kepada kebaikan dan Allah buang segala rasa nikmat, rasa senang kepada segala jenis pelanggaran yang melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kita semua yang hadir di tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Siapapun yang pernah mendermakan hartanya untuk masjid ini, mudah-mudahan Allah SWT berikan pengampunan. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berdoa agar negeri ini dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi permusuhan antara umat Islam. Mudah-mudahan diberikan negeri ini pemimpin yang baik, yang adil, yang takut kepada Allah SWT, yang bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua yang hadir di tempat ini tidak berpisah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Akan selalu bersama Rasulullah SAW, akan bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW, bersama dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di sirat, di mizan, di mahsyar. InsyaAllah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, hati membawa iman, hati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan untuk semua panitia, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya, diberikan ke segala kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba ikuti bersama-sama. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Orang berdoa dengan doa ini, insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin,
يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مبهما علينا فنتبع الهوى واجعل هوانا تابعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.